Shalom, selamat malam, selamat sabat untuk kita semua. Kesempatan yang indah saya bisa memberikan kesaksian dan saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Neldi Bukala. Sekarang bertugas di Jayapura di Jemaat Kuala Inu, Jemaat Koya Barat, dan Jemaat Masyur Mebi. Saya bersyukur saya bisa membagikan pengalaman. Dan pengalaman ini saya mau bagikan waktu saya bertugas mendapat surat tugas ke salah satu tempat yaitu pedalaman Asmat. Saya mau membagikan di malam hari. Sebuah panggilan yang tentunya membuat saya itu tidak terima. Saya berlatar belakang anak dari kota dan saya tahu menjadi pendeta bukan di tempat pedalaman, tapi menjadi sebuah hal yang luar biasa. Tak kala saya ada di Papua dan mendapat SK yang kedua ada di pedalaman Asmat. Sampai di Merauke melapor kepada pendeta wilayah di sana, dan tepat tanggal 24 Maret itu adalah hari ulang tahun saya. Saya harus naik kapal menuju ke Asmat, dan itu menyakitkan hati bagi saya. Kenapa saya dibesarkan di kota dan kini harus bertugas di pedalaman Asmat. Sampai di Asmat dalam perjalanan 48 jam, saya dalam kapal hanya mengeluh dan mengeluh. Pengeluhan itu terjadi pada saat barang-barang saya mulai diturunkan. Waktu di Asmat belum ada pelabuhan, masih berlabuh kapalnya, dan kapal tongkang itu merapat di kapal putih yang biasanya disebut di Papua. Dan barang-barang saya 8 box kartun ini mulai diturunkan sampai di kapal tongkang itu yang dibuat dari kayu. Saya melihat dari atas bahwa tongkang ini sementara masuk air. Dan orang-orang yang ada di tongkang itu mulai berlari menuju ke perahu-perahu yang lain oleh sebab tongkang ini akan tenggelam. Tetapi saya lihat dari atas kapal itu barang saya. Dan saya katakan, oh Tuhan, barang saya dibawa. Saya turun dari kapal, mereka katakan, masyarakat di sana, biarkan barangmu hanyut. Dan juga anggota saya yang bersama-sama, dia katakan, pendeta, biarkanlah barang itu hanyut, nanti kita orang beli lagi di sini. Saya katakan, ini barang saya. Di dalamnya ada buku-buku dan juga baju yang saya bawa. Dan saya katakan kepada Tuhan, saya melihat ke langit dan saya katakan, Tuhan, jika Engkau memberikan saya musibah hari ini, saya punya kartun basah dan hanyut, maka saya hari itu pun saya akan kembali dengan kapal ini. Saya angkat perlahan-lahan satu persatu. Mereka teriak dari atas kapal maupun dari beberapa perahu yang ada di sekitar, biarkan karena tongkang itu sudah tenggelam. Tapi saya lihat tongkang itu belum tenggelam. Saya angkat perlahan-lahan, angkat perlahan satu dua box itu saya angkat. Box yang terakhir, kartun yang terakhir saya angkat, saya taruh di dalam perahu. Kaki saya angkat dari kapal tongkang itu. Mulai tongkang itu terlepas dan hanyut jauh. Saudara, saya rasa bahwa itulah pernyataan Tuhan. Bukan hanya sampai di situ, sampai di tempat yang mereka siapkan tempat tinggal saya adalah tempat yang untuk saya tidaklah tidaklah sesuatu yang baik. Tidak ada hujan di sana. Tidak ada hujan di sana. Air tidak ada di sana. Hanya menunggu rahmat Tuhan yaitu hujan turun. Malamnya itu saya pun bergumul dengan Tuhan. Tuhan, saya belum mandi beberapa waktu. Tuhan, berikan hujan. Tepat pada hari Sabat. Sabat kedua di Asmat. Hujan turun di tengah malam. Jam 12 lewat 15 saya lihat waktu jam itu. Saya pun harus keluar dan mandi di bawah hujan. Dan puji Tuhan, rupanya pengalaman ini akan mengikis saya punya
egois sebagai pendeta muda yang hanya melihat bahwa pekerjaan seorang pendeta itu hanya di kota. Tapi puji Tuhan, selama saya 3 tahun di Asmat, saya mendapati ada penyertaan Tuhan. Setiap SK itu bukanlah sebuah kutub, tapi ada berkat yang limpah yang Tuhan berikan. Dari peristiwa ini, saya tahu bahwa Tuhan mau menolong saya untuk menjadi pendeta yang lebih baik. Saya tahu bahwa Alkitab itu mendukung saya. Ayat Roma 8 ayat yang ke-28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya tahu Tuhan peduli dengan saya. Saya tahu Tuhan panggil saya ada tujuan yang terbaik di Asmat, dan ini saya bagikan menjadi berkat bagi kita. Kiranya Tuhan